Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook hampir 2 triliun rupiah. Nadiem langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Mantan Mendikbudristek ini langsung ditahan selama 20 hari ke depan. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Penetapan ini usai Kejagung menemukan alat bukti yang cukup. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem Makarim menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Mas Menteri, Insya Allah. Pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019 akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Menurut Kejagung, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum Nadiem Makarim menyebutkan penetapan kliennya sebagai tersangka sama seperti Tom Lembong dalam kasus korupsi gula. Menurut Hotman, Nadiem tidak terima uang dari proyek pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Hasil penyelidikan, jaksa tidak menemukan Nadiem menerima 1 sen pun dari pihak manapun. Jadi tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang dari siapapun, baik dari vendor maupun dari pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut. Yang kedua, tim kejaksaan juga tidak menemukan adanya markup atas harga dari laptop dan sistemnya. Karena semuanya melalui prosedur yang benar. Tidak ada markup sama sekali. Pertanyaannya, korupsinya di mana? Korupsinya di mana? Tidak hanya terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang disidik Kejaksaan Agung, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim juga menjadi saksi terkait kasus pengadaan Google Cloud yang diselidiki KPK. Nama Kompol Kosmas Kajugae belakangan menjadi sorotan usai menabrak pengemudi ojek online Alvan Kurniawan hingga. Kasus kematian tragis satu keluarga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat naik status ke tahap penyidikan. Polisi telah menemukan dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Empat hari pasca penemuan 5 korban tewas terkubur dalam satu lubang, misteri penyebab kematian keluarga Syahroni masih belum terungkap. Hingga kini garis polisi juga masih terpasang di lokasi kejadian, tepatnya di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu. Saat dikonfirmasi, Kasih Humas Polres Indramayu AKP Tarno menegaskan tim penyidik menemukan indikasi tindak pidana dalam peristiwa ini. Perihal meninggalnya 5 orang satu keluarga di Pauman, tim penyidik meningkatkan statusnya ke penyidikan, prosesnya ke penyidikan, karena dari tim rekan-rekan penyidik meyakini menemukan ada peristiwa pidana pada kasus tersebut.
Meski demikian, polisi belum mengungkap detail tindak pidana yang dimaksud karena masih dalam proses penyidikan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Penasihat hukum keluarga DP yakin diplomat muda Arya Daru Pangayunan tewas akibat pembunuhan berencana. Dan berikut perbincangan Lukman Hanafi dengan penasihat hukum keluarga ADP Nikolai Aprilindo. Berarti semakin optimis bahwa ini adalah bukan tidak melibatkan orang lain, tapi ini melibatkan orang lain atau ada unsur pidana, berarti semakin optimis ke sana. Ya, saya akhirnya menarik satu kesimpulan dari berbagai informasi yang saya dapatkan bahwa kematian almarhum Arya Daru Pangayunan ini adalah kematian yang diakibatkan oleh pembunuhan. Pembunuhan, bahkan bukan hanya pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana ini. Jadi pembunuhan berencana. Sehingga dengan sedemikian rapinya, secara profesional, oleh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus, hal ini dilakukan untuk melenyapkan nyawa almarhum. Jadi saya sekali lagi saya katakan ini masuk kategori pembunuhan berencana. Gitu. Ya, semoga pihak penyelidik, pihak kepolisian dapat segera mengungkap kasus ini secara terang benderang dan menangkap pelakunya. Menangkap, dan saya yakin pihak kepolisian sudah mengantongi. Cuman mereka masih mengumpulkan berbagai informasi lanjutan lagi untuk bisa menjurus kepada 1-2 orang yang mengarah kepada pembunuhan itu. Baik. Saya yakin kepolisian pasti sudah punya data untuk itu. Tetapi mereka belum mau mengungkapkan karena masih dalam proses penyelidikan. Kenapa saya katakan gitu? Pernyataan terakhir pada konversi itu dari di Reskrim masih membuka. Kalau ada informasi-informasi dari masyarakat, mereka menjadikan sebagai bahan. Jadi ada yang sudah dipegang oleh pihak kepolisian, tapi pihak kepolisian masih membutuhkan penguatan. Penguatan dari masyarakat. Penguatan dari informasi-informasi sehingga pada titiknya nanti mereka akan melanjutkan penyelidikan ini dan mereka akan menyimpulkan, dan saya yakin kesimpulannya nanti akan pembunuhan berencana. Saksikan perbincangan Lukman Hanafi bersama penasihat hukum Arya Daru Pangayunan Nikolai Aprilindo dalam One on One Senin 8 September 2025 pukul 20.30 hanya di Sido News TV.